Selamat datang di channel Ikatan Kristen Nusantara. Ada yang sedang viral, yaitu sebuah warung kecil di tengah sawah hijau Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Namanya Mie dan Babi Tepi Sawah. Dari luar tak ada yang mengancam, hanya meja kayu, kepulan uap, dan piring mie gurih dengan topping daging babi. Pemiliknya, Jody Sutanto, membawa resep keluarga dari Bangka. Ia cuma ingin mencari nafkah yang sah. Tapi dalam sekejap, warung itu menjadi medan perang sosial. Jalan masuknya ditutup tumpukan tanah oleh orang tak dikenal. Puluhan spanduk berjejer. Warga sekitar menolak warung non-halal. Mediasi dengan Pemkab Sukoharjo berakhir deadlock. Warga menuntut ganti jadi restoran halal atau izin dicabut. Lantas timbullah 1000 pertanyaan. Bukan soal babi atau tidak babi, bukan soal halal atau haram, tapi ini soal bolehkah seseorang di negeri ini mencari rezeki dengan cara yang sah tanpa diperlakukan seperti penjahat. Hari ini kita tidak bicara agama dengan pakaian atau baju. Kita bicara kemanusiaan dengan fakta dan sejarah yang hidup. Refleksi kita saat ini tentang satu piring mie babi dengan 1000 pertanyaan. Mari kita kenali sosok atau profil penjualnya lebih dekat. Namanya Jody. Ia bukan pengusaha karpet merah. Ia bukan pemain saham. Ia penjual mie. Warungnya buka Maret 2026. Konsepnya sederhana, open kitchen. Di tepi sawah ada kolam pemancingan. Harga 25.000 sampai 40.000-an. Label non-halal dipasang sejak awal. Izin usaha lengkap, NIB lewat OSS, diverifikasi DPMP TSP Sukoharjo. Dari sisi administratif semua bersih. Tapi yang bersih di atas kertas ternyata berbanding terbalik dengan harapan terlebih kenyataan. Pada 16 April 2026, tanpa peringatan, tumpukan tanah dari truk dam menutup akses jalan ke warungnya. Pada 19 April, 20 spanduk baru dipasang jemaah masjid sedesa Parangjoro. Tuntutannya keras, warung harus jadi halal atau izin dicabut. Ketua RW 10, Bandowi, mengatakan warga resah. Lokasi warung sekitar 100 meter dari masjid pertama di desa. Bagi warga sangat menyakitkan, katanya. Tapi mari kita tanya balik, apakah rasa sakit itu cukup untuk menutup jalan orang lain? Apakah keresahan pribadi bisa mengalahkan izin resmi negara? Apakah tidak nyaman sama dengan melanggar hukum? Jody sendiri berkata dengan tenang, setiap orang berhak menyampaikan aspirasi. Saya menghargai, tapi sebagai pemilik usaha, saya juga punya hak untuk buka. Nah, hak, satu kata yang sering terlupakan saat amarah datang. Sebelum kita terus ke hukum, mari kita mundur sejenak. 6 abad ke belakang ke masa di mana Islam baru menapaki kaki di tanah Jawa, di abad ke-15 ada seorang tokoh yang dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang unik, Sunan Kudus. Menurut penelitian Hasanus Simon dalam bukunya Misteri Syekh Siti Jenar, Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi dalam acara pesta. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia ingin menghormati masyarakat Kudus yang saat itu mayoritas
beragama Hindu. Sapi adalah hewan suci bagi mereka. Bayangkan seorang ulama besar, panglima perang kerajaan Demak, memilih menyembelih kerbau sebagai pengganti sapi. Bukan karena dia berkompromi pada prinsip keislamannya, tapi karena dia memahami satu hal mendasar. Iman yang kuat tidak perlu mematahkan hati orang lain untuk membuktikan kebenarannya. Seperti yang ditulis Dennis Lombard, Sunan Kudus bahkan dikenal menghormati Kiai Telengsing, pengikutnya yang semula beragama Hindu, dengan cara-cara yang mempertahankan kehormatan komunitasnya. Jadi, jika pada masa itu seorang tokoh Islam bisa menyesuaikan praktek makanannya demi menjaga keharmonisan, apa yang sebenarnya salah dengan menjual atau membeli dengan saling menghormati batas masing-masing? Ahli sosiologi Claude Fischler pernah mengatakan, makanan adalah identitas. Kita bukan hanya apa yang kita makan, tapi juga apa yang kita pilih untuk tidak dimakan. Dalam konteks Indonesia, makanan memang menjadi penanda identitas yang sangat kuat. Sebuah penelitian dari kampus IAIN Pontianak yang dikompilasi oleh Samsul Hidayat dalam buku Food and Religion menjelaskan bahwa makanan berfungsi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tapi sebagai ekspresi identitas budaya dan keagamaan yang kaya. Tapi ada bahaya di sini. Ketika makanan hanya dipakai untuk membedakan kita dan mereka, ia bisa menjadi alat eksklusi. Sebaliknya, ketika kita memahami makanan sebagai bahasa, bahwa setiap komunitas punya kosakata kuliner yang berbeda, kita justru bisa berdialog. Maka mie babi di warung jodi itu bukanlah serangan terhadap identitas siapapun. Itu adalah ekspresi identitas penjualnya, dan pilihan untuk tidak membelinya juga ekspresi identitas pembeli. Keduanya valid. Yang membuatnya bermasalah adalah ketika satu pihak ingin memaksa pihak lain untuk berbicara bahasa yang sama. Mari masuk ke ranah hukum. Banyak yang tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu bahwa menjual produk non-halal di Indonesia adalah perbuatan yang sah secara hukum positif, asalkan memenuhi satu syarat pencantuman label tidak halal atau non-halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam pasal 26 secara eksplisit menyatakan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan seperti babi wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan atau bagian produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus. Artinya apa? Negara tidak melarang peredaran produk non-halal. Negara justru mengaturnya. Beda antara melarang dan mengatur. Kalau melarang, narkoba dan miras contohnya, itu dilarang keras. Kalau mengatur, babi termasuk hewan ternak yang boleh diperdagangkan dengan label. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sendiri dalam keterangan resmi 12 Februari 2026 menegaskan, produk non-halal tetap dapat diproduksi dan didistribusikan tentu dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan jaminan produk halal tidak bersifat diskriminatif maupun membatasi ruang usaha. MUI Sukoharjo pun tidak meminta penutupan. Ketua Abdullah Faisal hanya menyarankan pindah ke kawasan heterogen. Saran bukan perintah, karena mereka tahu secara hukum warung itu tak salah.
Lantas, mengapa ada yang sok menjadi hakim jalanan? Inilah saatnya kita memanggil para tokoh humanis Indonesia untuk bicara. Mereka yang pernah menggenggam konstitusi bukan sebagai batu, tetapi sebagai bantal bagi siapa saja yang lelah. Pertama, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, presiden keempat kita, pembela minoritas yang tak pernah lelah. Gus Dur punya konsep Ahkam al-Kamsah, 5 hal yang harus dilindungi dalam masyarakat majemuk. Salah satunya adalah keselamatan harta benda dan profesi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum. Bagi Gus Dur, keadilan harus menjadi prioritas dalam membangun masyarakat. Ia berkata, pluralisme bukan sekedar fakta sosial, melainkan perintah teologis untuk mengakui kehendak Tuhan dalam menciptakan keragaman. Gus Dur membela pengakuan agama Konghucu, memperjuangkan kebebasan perayaan Imlek, dan selalu menegaskan kebebasan beragama adalah hak dasar setiap manusia. Jika beliau masih ada, mungkin beliau akan berkata, kalau Tuhan sendiri menciptakan manusia beragam, siapa kita untuk menyamaratakan dengan paksaan? Kedua, Mahfud MD, pakar hukum tata negara, mantan Menko Polhukam. Oktober 2024 lalu, saat Kepala BPJPH Haikal Hasan mengultimatum semua produk wajib bersertifikat halal, Mahfud MD mengkritiknya keras. Ia berkata, tak semua yang haram dimakan itu tidak boleh diniagakan. Kalau seperti itu, jadinya beragama di negeri ini terasa sulit. Mahfud juga menegaskan, regulasi yang terlalu ketat berpotensi menciptakan masalah baru, dan pemerintah harus mengedepankan kebijakan yang normatif namun realistis tanpa memberatkan. Jadi kalau Mahfud MD saja bilang begini, apakah tumpukan tanah di Sukoharjo lebih benar dari seorang profesor hukum yang pernah menjabat di jajaran tertinggi negara? Ketiga, Said Akhil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU. Beliau pernah mengingatkan, toleransi sudah menjadi DNA NU sejak dulu. Ada orang tidak berpuasa, NU tidak pernah bertindak keras. Ada warung tidak tutup saat Ramadan, boleh saja. Tapi yang tidak boleh menurut Kiai Said adalah menggunakan kekerasan atas nama agama, termasuk sweeping, termasuk paksaan, termasuk intimidasi. Beliau berkata, Islam harus didakwahkan dengan santun, lewat diskusi yang bernilai dan bermartabat. Islam Nusantara yang beliau perjuangkan bukan Islam yang menutup jalan orang lain, tapi Islam yang meredam radikalisme dengan paham toleransi. Mari kita lihat beberapa fondasi hukum. Mari kita buka Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan yang paling fundamental, pasal 28I ayat 1. Hak beragama, hak kebebasan pikiran dan hati nurani adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang HAM pasal 22. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing. Artinya, judi punya dua hak konstitusional yang dilindungi tanpa syarat. Hak berusaha dan hak berkeyakinan. Warungnya bukan serangan terhadap keyakinan siapapun, ia hanya meja kayu di tepi sawah. Mari kita dengarkan suara yang sering terlupakan, yaitu suara penjual. Saya bukan menjual agama, saya menjual rezeki. Saya bangun jam 4 pagi untuk merebus kaldu. Saya bayar pajak, saya sekolahkan anak, dan ya, saya menjual mie babi untuk komunitas saya, bukan untuk memaksa siapapun. Ini bukan soal hak untuk menjual apa saja. Ini soal martabat ekonomi. Seorang penjual tidak melakukan sesuatu yang haram bagi dirinya. Dia melayani komunitasnya dengan legal, dengan izin, dan dengan kerja keras. Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian tentang kuliner tradisional Indonesia menunjukkan bahwa makanan adalah warisan budaya yang membawa kebanggaan regional dan mempromosikan rasa bangga terhadap negara. Warung mie babi di kawasan tertentu, misalnya di beberapa daerah dengan komunitas Tionghoa atau non-muslim yang kuat, adalah bagian dari warisan gastronomi tersebut. Maka penguatan bagi penjual bukanlah soal mempromosikan produk ke kelompok yang berbeda keyakinan, tapi soal hak untuk eksis tanpa intimidasi, soal kejelasan regulasi, dan soal masyarakat yang cukup dewasa untuk membedakan antara tidak cocok untukku dengan salah secara universal. Sayangnya, di era digital, sepiring mie bisa menjadi viral bukan karena rasanya, tapi karena kontroversinya. Ada pula yang berbahaya. Makanan tertentu difoto, diberi keterangan provokatif, lalu disebarkan dengan narasi ini penghinaan terhadap agama atau ini upaya kristenisasi. Padahal penjualnya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mencari nafkah. Pembelinya hanyalah warga yang mencari makan malam. Studi tentang kontestasi makanan menunjukkan bahwa media memainkan peran signifikan dalam memperbesar konflik kuliner yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog sederhana. Makanan yang seharusnya menjadi jembatan justru dijadikan benteng. Maka edukasi yang komprehensif bagi masyarakat adalah belajar membedakan antara tidak cocok untukku dengan salah untuk semua orang. Belajar bahwa keragaman bukanlah ancaman, tapi modal sosial. Dan belajar bahwa toleransi bukan berarti setuju, tapi mengizinkan eksistensi tanpa kekerasan. Para sahabat IKN, mari kita jujur, bukan berarti kita menghina rasa keberagamaan siapapun. Keresahan warga Sukoharjo adalah manusiawi, tapi manusiawi tidak selalu legal, manusiawi tidak selalu benar. Bayangkan jika logika penutupan ini diteruskan, kalau keresahan mayoritas bisa menutup usaha minoritas, apa bedanya kita dengan demokrasi gaya lynching? Kalau keizinan resmi negara kalah oleh spanduk jalanan, lalu apa gunanya OSS dan NIB? Jodi menjual mie, bukan narkoba, bukan miras, bukan prostitusi. Ia menjual makanan dengan label jelas kepada konsumen yang sadar memilih. Tidak ada yang dipaksa beli, tidak ada yang ditipu. Seperti kata kuasa hukumnya, Cucuk Kustiawan, di tengah perekonomian yang sulit, pelaku usaha mencari uang susah. Kalau ini dihentikan, kan semakin kesulitan. Usaha ini sudah turun-temurun dari keluarganya.
Resep yang diwariskan bukan hanya mie dan babi, tapi juga kerja keras seorang ayah yang ingin memberi makan anak-anaknya. 1 piring mie, 1000 pertanyaan. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, seberapa besarkah kita sebagai bangsa jika kita tidak bisa memberi ruang bagi sepinggan kecil di tepi sawah? Toleransi bukan berarti harus setuju. Toleransi artinya saya tidak suka apa yang Anda jual, tapi saya hargai hak Anda untuk menjualnya, selama tidak merugikan saya secara nyata. Itu saja. Untuk Jody Sutanto dan semua pelaku usaha kecil yang sedang berjuang, kalian tidak sendiri. Ada hukum yang melindungi kalian, ada konstitusi yang membela kalian, dan ada kemanusiaan yang harus tidak mati oleh spanduk jalanan. Terima kasih telah mendengar podcast Ikatan Kristen Nusantara. Dukung podcast ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di mana saja derita manusia bersemi, di sana telinga kita harus hadir. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.